dimanapun kalian berada, balik lagi di Ngopi Podcast. Oke. Di Ngopi Podcast kali ini, semoga sobat ngulik dalam keadaan sehat dan semangat buat ngejalanin aktivitasnya. Iya benar. Episode kali ini akan ditemenin sama Roni Simatupang dan Mabes Prisma Brasar. Oke, jadi di Ngopi Podcast kali ini kita bakal ngulik semuanya cerita, berita, fakta, dan tentunya inspirasi. Karena ngopi, Iya. ngobrolan penuh inspirasi. Inspirasi. Nah, di Ngopi Podcast kali ini kita bakal ditemenin nih sama narasumber kita. Itu Nah, banget ini narasumber kita ini. nih. Iya. Karena ini narasumber kita ini ditunggu-tunggu dari Raja Ampat. dari Raja Ampat. Dia bakal ngisi kita, membersamai kita di Ngopi Podcast kali ini. Podcast. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja Kakak Reki Mugama. Oke. Hai. Ya, Apa kabar? gimana nih Kak kabarnya Kak? Buat Kak Reki. Ya, kabar baik. Kabar Namanya baik. siapa nih? Kita juga kabar kita baik Kak. Oke. Jadi gini Kak, kita tuh ada Ngopi Podcast. Jadi di Ngopi Podcast kali ini kita Oke. ngobrol penuh inspirasi karena kita lihat juga track record Kak Reki bagus dan kami tuh penasaran nih gimana sih cara biar jadi orang yang bahkan bisa lebih dari Kak Reki. Iya. Ya, oke. Gini Kak, kita lanjut aja langsung ke sesi wawancaranya. Jadi nanti Oke, sesi siap. wawancaranya ini Kak, sesi podcastnya ngobrol-ngobrol santai ini bakal dibersamai sama rekan kami. Oke, lanjut. Oke. Setelah tadi sudah ada openingnya nih Kak. Nah, kita sekarang mau lanjut ke sesi wawancara ini Kak. Oke, siap. Kenapa? Oke. Tapi sebelumnya aku izin perkenalan diri terlebih dahulu nih Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Tegar Firmansyah. Di sini aku bakalan mewawancarai Kak Reki untuk satu waktu ke depan nih Kak. Oke. Berapa hari ini? 2 hari? Aduh. Ya paling kurang lebih sekitar setengah jam aja nih Kak. Nggak perlu lama-lama. Siap. Oke. Siapa tadi namanya? Teguh ya? Tegar. Tegar. Oke, Tegar, terima kasih banyak juga Mabes dan Roni telah mengundang saya untuk program studi kalian untuk sebagai kita share pengalaman ya. Saya di sini sangat berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini atau podcast ini mengundang saya untuk ngobrol. Saya berharap apa yang menjadi testimoni saya ini dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman yang ada di sini saat ini dan juga untuk teman-teman yang lain. Perkenalkan diri, nama saya adalah Reki Tito Mugama. Saya lahir di Manado tahun 82, tanggal 9 Agustus. Jadi saya berasal dari suku Sangir. Saya lahir dan besar bertumbuh di Manado. Saya pertama kali ke Papua itu tahun 97. Tujuannya ke Papua saat itu saya pengen sekolah di STM Papua karena pada saat zaman tersebut tahun 97 itu ketika selesai lulus dari STM kita bisa langsung bekerja pada saat itu. Nah, ternyata saya kesananya saya terlambat, akhirnya saya kembali lagi ke Manado, saya selesaikan sekolah saya di Manado dulu, mencoba untuk kuliah, tetapi saya tidak saya tidak berkeinginan untuk kuliah, sehingga saya kembali ke Sorong. Di Sorong itu saya coba-coba untuk belajar hidup mandiri tanpa dilihat oleh orang lain ya, mungkin seperti yang Tegar, Mabes dan juga Roni saat ini mungkin lagi sedang mandiri di di Bogor ya. Jadi proses hidup kita sebagai manusia itu kita belajar untuk hidup mandiri itu sejak kita jauh dari orang tua kita. Nah, di situ kita akan bebas menentukan pilihan hidup kita. Nah, saat itu saya memutuskan untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tetapi saya pengen hadir di situ, mencoba belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Saya pertama kali kerja mengenyam nikmatnya pekerjaan itu, profesi itu di tahun 2006. Dari lulus saya SMA dari 2001 sampai dengan 2005, ada proses hidup saya yang cukup sangat berat. Nanti mungkin di sesi lain lagi yang kita bisa sama-sama untuk kita diskusikan. Tetapi saat ini saya ingin berbagi bagaimana saya saat ini sebagai seorang profesi. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar di Papua. Perusahaan kami ini bergerak di oil and gas company, di mining, dan juga bergerak di beberapa pekerjaan pemerintahan. Nah, perusahaan kita ini sudah ada mulai dari Sumatera, kemudian di Jawa, kemudian ada proyek juga kita di Kalimantan, ada di Sulawesi, kemudian ada di daerah Maluku dan Papua sendiri. Perusahaan ini adalah perusahaan lokal Papua, namanya PT Buma Perindahindo, dan saya saat ini bergerak di satu divisi, yaitu divisi rental, sebagai supervisor di satu divisi rental ini. Tugas saya adalah marketing, mencari pasar untuk kita bisa merentalkan alat-alat berat kita seperti eksavator, alat-alat industri lah, seperti eksavator, kemudian grader, alat berat dan lain sebagainya. Saya juga sering diminta bantu sama manajemen untuk kalau misalkan ada isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat, saya lebih senang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi saya belajar banyak tentang skill komunikasi. Yang paling utama dari kita, dari adik-adik saat ini lagi di bangku kuliah, adalah bagaimana melatih skill komunikasinya. Karena ke depan itu yang dibutuhkan dari seorang leader itu adalah skill komunikasi. Bukan pintar bicara ya, tetapi skill komunikasi. Bukan hanya sekedar kita bisa pintar ngomong saja. Nah, selain daripada saya bekerja di perusahaan sejak tahun 2009, saya coba untuk merintis yang namanya travel di Raja Ampat. Nah, sebelum saya kerja di PT Buma ini kan saya sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan di industri pariwisata juga yang ada di Raja Ampat di tahun 2006 saat itu kalau nggak salah. 2006 sampai 2008. 2008 sampai sekarang saya masih eksis sebagai karyawan. Tetap 2008 sampai saat ini saya masih eksis, tetapi dari tahun 2010 saya sudah ada pekerjaan sampingan saya, yaitu travel ke Raja Ampat. Saya berusaha untuk mencari income tambahan untuk hidup saya. Nah, di tahun 2017 saya dan beberapa rekan saya kita mendirikan perusahaan namanya PT Sabta Jejak Pesona. Itu kita coba melegalkan usaha pariwisata kita, yaitu travel, agar supaya kita bisa belajar bagaimana mengolah perusahaan walaupun itu masih kecil, tetapi kita belajar mengolah satu badan usaha. Perusahaan kami kita coba belajar untuk taat pajak dan lain sebagainya, terutama pajak ya, karena kita tuh harus berkontribusi juga untuk negara ini. Kurang lebih seperti itu tentang profil saya, apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan di Papua Barat Daya. Oke. Jadi tadi aku ini sih Kak, agak notice yang tadi komunikasi itu ya. Ya. Terus ini Kak, coba kita ke next question nih karena berhubungan juga nih. Apa sih tujuan karir yang akan dicapai saat ini dan bagaimana nih proses Kakak bisa sampai memperoleh karir tersebut hingga sekarang menjabat di posisi ini? Gimana tuh Kak? Kalau saya sih bukan tipe orang yang mengejar karir ya. Tetapi saya selalu punya satu prinsip atau satu pemikiran bahwa lakukan segala sesuatu itu dengan baik. Apapun yang kau kerjakan, itu lakukanlah dengan baik. Karena ketika kita bisa menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, kita tuh rezeki itu akan mengikuti. Berkat itu akan mengikuti. Saat ini saya tidak terlalu memikirkan karir. Lebih bekerja, kesampingan saya itu adalah
saya ingin melayani masyarakat. Dan keinginan dalam saya ingin melayani masyarakat itu, saya sudah mencoba memulai beberapa saat yang lalu, mungkin Mabes sedikit banyak kenal dengan saya. Kebetulan saya mengimplementasikan apa yang ada di dalam diri saya di salah satu kampung yang ada di Raja Ampat, di kampungnya Mabes sendiri, yaitu Kampung Sawandarek Raja Ampat. Saya coba membangun kampung tersebut dengan passion yang saya miliki, yaitu sebagai seorang pelaku pariwisata dan sebagai seseorang yang sangat peduli dan care tentang masyarakat yang ada di Papua, terutama yang ada di Raja Ampat dan tempat beroperasional saya. Nah, dari kepedulian saya kepada masyarakat tersebut, selama ini kan saya selalu menggunakan biaya operasional tersebut menggunakan dana saya sendiri. Nah, timbul keinginan saya, bukan keinginan sih, seperti sebuah panggilan ya. Saya menyebutnya itu sebagai panggilan, sehingga 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya sebenarnya ini sudah tersirat atau sudah ada yang minta dari masyarakat sendiri, dari orang tua yang ada di Raja Ampat, Dek, daripada kamu bekerja dengan cara seperti ini membantu masyarakat, kenapa kamu nggak bekerja dari dalam? Nah, sehingga saya tertarik dengan pernyataannya mantan Gubernur Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Kalau kita pengen mengatur, kalau kita yang sebagai orang baik yang pengen mengatur negara ini, kita harus mengaturnya dari dalam. Nah, sehingga itu yang membuat saya tertarik ingin melayani masyarakat lebih lagi. Jadi di ajang tahun 2024 ini saya coba untuk ikut ambil di dalam kompetisi pemilu legislatif 2024 untuk menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Raja Ampat. Nah, proses saya sampai saat ini bekerja adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam bekerja. Jadi selain dari skill komunikasi, yang selanjutnya itu adalah kejujuran. Sekalipun kita pintar dalam bekerja, pintar di dalam belajar di sekolah, tetapi kalau kita bukan orang yang jujur, kita tuh tidak bisa membuat diri kita tuh jadi contoh. Karena jujur adalah modal dasar dari sebuah prestasi buat saya. Nah, itu yang saya selalu junjung tinggi adalah kejujuran itu adalah modal dasar dari sebuah prestasi yang ingin kita capai. Karir saya melayani masyarakat itu kebanyakan di sektor pariwisata. Posisi saya juga sebagai seorang pemilik travel atau CEO di sebuah perusahaan bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi saya bilang ini adalah keputusan untuk menjadi seorang CEO itu atau pemilik perusahaan itu karena saya melihat peluang usaha, peluang untuk mengembangkan potensi diri jauh lebih bebas lagi tanpa terikat dengan aturan perusahaan, dan ingin menjadi seorang pengusaha yang handal, serta saya ingin hadir sebagai pribadi yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Gitu. Oke nih Kak, langsung aja kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ya. Oke, untuk meningkatkan produktivitas karyawan nih Kak, apa sih program pengembangan yang dirancang oleh perusahaan nih Kak untuk meningkatkan produktivitas karyawan ini? Oke, ini yang saya alami ya dari di tempat saya bekerja. Perusahaan itu pasti akan melihat potensi daripada masing-masing karyawannya dia. Nah, ini mungkin bisa dinotis atau catatan buat adik-adik nanti setelah sudah selesai kuliah dan pengen melanjutkan karirnya di dunia profesi. Kinerja, good looking itu nomor sekian. Good looking mah itu nanti nomor sekian. Yang paling penting itu adalah yang harus kalian tampilkan itu adalah kinerja kerjanya. Kinerja kerja, ketika kinerja kita baik, maka orang-orang atau supervisor yang ada di sekitar kita itu akan dapat melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, potensi ini ketika dikembangkan dapat menjadi sebuah prestasi.
Nah, ketika prestasi dilihat sama perusahaan bahwa nah ini aset kita nih sebenarnya yang kita cari-cari. Nah, perusahaan pasti akan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai dasar kita untuk meningkatkan diri kita yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja yang baik untuk perusahaan. Nah, jadi kalau saya melihat ke pertanyaan ini, program itu sebetulnya hanya sebagai pendukung. Nah, program ini kan yang dikejar itu adalah sertifikat ya. Jadi saya ingin ngajak adik-adik di sini itu adalah jangan kejar kertasnya, tetapi modal dasar pertama kali itu yang tadi saya bilang. Pertama, kita harus memiliki apa namanya sebuah prinsip hidup apa tadi yang saya bilang. Apa tadi? Ada 2 yang sudah saya sebutkan. Jujur Kak, kejujuran Skill komunikasi, dan kejujuran. pertama skill komunikasi dan juga kejujuran. Dan yang ketiga tadi itu adalah potensi. Kita harus bekerja itu harus tunjukin kelebihan kita. Jadi jangan kita terpatri dengan aturan. Tetapi kalau misalkan ada improvisasi atau kita perlu tingkatkan karir kita di dalam perusahaan tersebut dan dapat mengangkat derajat perusahaan tersebut, kita perlu melakukan yang namanya improvisasi yang positif, yang tentunya ada standar batasnya. Nanti adik-adik pasti sendiri akan mengalami hal-hal tersebut pada saat sudah bekerja. Oke. Tadi aku ada garis bawahi dikit nih Kak yang tentang kan tadi pertama komunikasi, kejujuran, sama potensi ya Kak. Iya. Ya. Jadi tentang buat potensi ini ya Kak. Kan ada nih Pak di suatu perusahaan ada yang kita lihat potensinya nih bagus sebenarnya. Ya. Tapi ternyata performance dia di perusahaan tuh kurang. Kira-kira menurut Kakak gimana tuh Kak? Jadi misalnya nih ya contoh ya Kak. Performance dia nih ternyata kurang tapi dia udah tua. Jadi potensi dia Kalau kita berbicara segi usia ya, ya di lapangan itu saya pernah menjadi leader untuk orang yang jauh lebih tua dari saya. Nah, jadi usia itu tidak artinya apa ya? Potensi itu tidak memandang usia sebenarnya. Yang saya maksudkan potensi tadi adalah ketika kalian lulus dari kampus ini kan dari setelah wisuda pengen masuk ke jenjang profesi, sekalipun kalian fresh graduate, kalian kan pasti masing-masing ini memiliki potensi di dalam diri yang kalian tahu. Nah, kalau semisalkan berbicara tentang apa tadi? performance Kak. Performance itu berbicara tentang dia rajin atau tidak kan. Nah, kembali lagi saya kembalikan ke adik-adik. Berbicara tentang performance itu berbicara tentang kecepatan kerja. Berbicara tentang kecepatan kerja itu adalah berbicara tentang kita mau kerja itu harus ada target, benar nggak? Betul. Otomatis untuk bisa mencapai target tersebut, performance kita harus ditajamkan dong. Ya. Nah, kalau kita di dalam satu perusahaan kan kita nggak mungkin menemukan semua orang itu potensinya bagus dan performance-nya itu bagus. Nah, kita perlu menotis orang-orang ini. Nah, ada satu kata-kata yang yang saya sangat suka dan terus menjadi motivasi saya juga dari sekian banyak kata-kata yang saya miliki itu adalah mereka yang tidak tahu dan tidak tahu, kalau mereka tidak tahu, itu tinggalkan dia. Oke, kemudian mereka yang tidak tahu dan tahu, kalau mereka tidak tahu, ajar dia. Nah, mereka yang tahu, kalau dia tahu dan dia tahu, ikuti dia. Ya, jadi kata-kata ini yang terus memotivasi diri saya dalam hal saya melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya mau menjadikan mereka mentor atau saya mau menjadikan mereka sebagai follower. Nah, ketika mereka memilih untuk menjadi follower saya pun harus menerapkan bahwa mereka tuh harus menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah,
itu yang saya tanamkan untuk adik-adik saya yang ada di kampung, termasuk kepada Mabes yang saat ini saya bangga dengan Mabes sudah berada di Bogor. Ya, berarti kita ini lagi di posisi kita tidak tahu, tapi kita tahu kalau kita tidak tahu, jadi kita harus diajarin gitu, Kak? Oke, ini kita lanjut ya, Kak. Jadi Ya, dalam posisi yang sedang dijalani sekarang nih, Kak, apa sih kendala yang pernah Kakak hadapi dan gimana nih cara Kakak buat menghadapi nih, buat mengatasi kendala tersebut? artinya ini bicara kendala, bicara problem ya. Iya, Kak. Problem itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, problem itu selalu diberikan kepada kita itu pada saat kita tuh sudah mampu sebetulnya, diizinkan ya sama Yang Maha Kuasa, diizinkan terjadi di depan kita itu untuk mendewasakan kita lebih lagi. Nah, saya selalu punya pemikiran bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Nah, ketika ada masalah di sini, kita bisa saja melewati masalah itu di tengah-tengah atau kita bisa cari jalan lain. Jadi jangan menaruh masalah di depan kita sebagai penghalang untuk kita terus bergerak. Tetapi jadikanlah masalah itu untuk kita pijak agar supaya masalah itu bisa menjadi jenjang kita untuk bisa naik ke kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Nah, kalau saya menghadapi masalah perusahaan tempat saya bekerja, saya harus tenang. Tenang dan tidak terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan. Kendala yang terbesar yang saya hadapi adalah mengendalikan emosi saya pada saat saya menghadapi persoalan. Pernah saya alami karena jiwa muda usia 20-an ke 30-an sampai 35 itu jiwa kalian pasti akan meledak-ledak. Gebu-gebu, Kak. Merasa lebih tahu dari yang lain itu lumrah. Tetapi untuk pengontrolan itu kadang-kadang kita melewati hal itu, tetapi nggak usah takut dalam menjalani kehidupan. Karena kehidupan yang terlalu berhati-hati pun itu sebetulnya akan jauh lebih banyak tantangannya. Jadi lebih bagus buat saya easy going, tetapi target is target. Biarkan hidup terus mengalir, tetapi apa yang menjadi target hidupmu tetap itu jadi target hidupmu. Jadi jangan pernah hidup tanpa ada target lah. Masalah itu pasti ada, tetapi adik-adik tentunya tidak boleh atau tidak jangan pernah lari dari masalah. Tentunya di dalam kehidupan kampus pun adik-adik saya rasa pasti ada masalah. Tetapi sekali lagi masalah itu adalah jadikan masalah itu sebagai satu pijakan untuk kita bisa ke level yang lebih baik lagi. Sebentar ya. Ini, Kak. Kan tadi Kakak bilang kalau ada masalah, Kakak pasti cari solusi di plan. Ada misalnya kita sebut aja plan A ya, Kak. Ya. Ya. Terus tadi Kakak bilang kalau misalnya ini ternyata tidak bisa memecahkan ini masalah yang tadi, Kakak cari jalan lain gitu kan. Jadi cara cari jalan lain itu masuk ke plan B atau tetap di plan A, Kak? Soalnya aku waktu itu pernah tuh sharing-sharing aja sih sama ayah. Ya kan? Jadi ayah bilang kalau ayah tuh dia selalu punya plan A, tapi dia nggak mau punya plan B. Ya. Terus aku tanya, itu karena aku baru dengar pertama kali ya, Kak. Kenapa, Kak? Kenapa ya nggak punya plan B? Karena kalau kita ada plan A dan kita punya plan B, berarti kita ada keraguan nih kalau plan A kita ada kemungkinan gagal. Terus gimana cara ngatasinnya? Kalau kata ayah sih dia bilang, ya putar aja jalannya. Tapi tetap harus di plan A itu. Kalau misalnya plan A itu nggak jalan, maka harus evaluasi. Kalau kakak sendiri gimana, Kak? Kakak itu tipe yang memang tetap di plan A, terus ngevaluasi plan A, atau kakak ganti nih plan A jadi plan B? Saya sebetulnya itu kan cara melewati problem ya, cara melewati Ya, masalah. Sebetulnya problemnya kita itu adalah yang pengen kita lakukan saat itu yang ayahnya Roni tadi sampaikan itu adalah sebetulnya adalah dia pengen menyelesaikan masalah, caranya bagaimanapun dia nggak ya, pengen. Nah, cuman caranya itu pasti berbeda-beda, cara A, cara B. Mungkin ayahnya Roni lebih berpikir tidak mau terlalu berpikir ribet, ada plan A, plan B, tetapi ya, caranya itu pasti ada seperti tadi yang Roni baru sampaikan kan. Ayahnya Roni bilang nggak pengen ada plan A, ada plan B, hanya plan A saja. Nanti kalau ya, misalnya
karena tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut, dia akan berusaha untuk cari apa tadi solusi lain kan. Nah, Iya. secara tidak langsung itu adalah bagian kalau di dalam sistem manajemen pasti itu ada plan A, plan B. Tetapi secara tidak langsung ayahnya Roni itu sudah melakukan plan A dan plan B sebetulnya. Oh, Tetapi untuk berargumen dengan ayah kan masih belum ya, sehingga iya. Roni dapat mengambil kesimpulan pada saat itu berarti kalau saya apa namanya kalau saya tidak harus mengikuti papa saya, bagaimana saya belajar di sekolah kan pasti di sekolah ngajarin ada plan A, plan B atau di Iya. terus ngajarin plan A, plan B. Papa Roni sebetulnya sudah atau ayahnya Roni sebetulnya sudah melakukan yang nama plan A, plan B. Saya tetap harus ada beberapa opini, harus ada beberapa option. Dalam hal saya mau menghadapi persoalan, saya harus ada plan A, plan B, plan C, tergantung. Nah, bagian daripada kita mau melewati masalah tanpa memikirkan masalah tersebut, artinya bukan berarti kita meninggalkan masalah, tetapi kita kesampingkan dulu masalah. Kita harus melihat target kita akan terhambat kalau kita terlalu fokus dengan masalah ini. Jadi kita bisa kesampingkan dulu masalah tersebut. Jadi sambil jalan pasti akan ada solusi. Selalu berpikir bahwa di balik daripada satu persoalan pasti ada jalan keluar aja. Itu aja. Mengenai plan A, plan B, plan C, itu tinggal bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, Kak. Oke, kita lanjut ya, Kak. Oke, Kak. Nah, kita kan sebagai tim leader itu pernah mengalami yang namanya perbedaan pendapat nih, Kak ya. Nah, pertanyaan ini, Kak. Bagaimana sih cara Kakak untuk mengatasi suatu perbedaan pendapat nih, Kak? Nah, terus apakah Kak Reki pernah berperang dengan ego dan bagaimana sih Bapak atau Kakak bisa mengontrol ego tersebut gitu, Kak? Nah, berbicara tentang perbedaan pendapat, saya orang yang paling sering berbeda pendapat, tetapi saya orang yang paling sering mengalah dan tidak pengen berdebat. Nah, karena buat saya perdebatan itu hanya akan menimbulkan satu kekisruhan. Tidak ada gini, berargumen dalam hal perbedaan pendapat itu sebetulnya kita lagi sama-sama sedang menunjukkan bahwa untuk dapat sampai ke Bogor, ya untuk bisa sampai ke Bogor itu bisa lewat jalan mana saja kan. Nah, argumen itu sebetulnya kalau kita mau mengambil itu menjadi sebagai satu perdebatan yang positif, itu akan bagus. Tetapi kalau sudah berbicara tentang perbedaan pendapat dalam hal sudah berdiskusi, biasanya itu akan menjadi satu argumen yang panas, ya kan? Nah, saya kalau sudah tensinya sudah tinggi, saya akan ajak teman-teman saya dalam hal misalkan kita lagi sedang berdiskusi untuk misalkan saya mau kasih surat peringatan nih buat karyawan yang melakukan kesalahan. Nah, ternyata teman saya ini dia keder atau takut untuk memberikan surat peringatan atau masih belum pengen memberikan surat peringatan kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, di situ akan terjadi perdebatan. Kenapa kita tidak harus memberikan surat peringatan? Alasannya, misalnya ini kita kan ada di daerah ya. Ini nanti bisa saja menimbulkan konflik. Nah, tetapi di sisi lain, saya bilang konflik itu urusan nanti. Yang paling penting saat ini yang perlu kita kembangin itu adalah sumber daya manusia yang ada di depan kita dengan cara kita memberikan dia surat peringatan agar ke depan dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tetapi kalau semisalkan si teman A ini terlalu ngotot dengan dengan tidak pengen memberikan surat peringatan, saya mungkin akan ngalah. Oke, saya tidak akan memberikan surat peringatan, tetapi secara personal saya dengan si karyawan tersebut, saya bikin satu agreement secara tidak langsung surat pernyataan misalkan. Kalau tidak dapat memberikan surat peringatan, saya akan minta dia untuk memberikan surat pernyataan. Nah,
kita harus mempunyai trik dalam hal kita berdebat atau berdiskusi. Nah, kalau ditanya apakah pernah berpegang dengan ego, pasti. Ketika, apalagi mahasiswa nih ya, ketika kalian punya satu pendapat yang berbeda dengan pendapat teman-teman yang lain, dan kalian diminta untuk ngalah, enak enggak? Aduh, susah Kak kalau itu Kak. Susah. Itulah yang akan kalian hadapi. Tetapi semakin kalian berumur, semakin usia kalian semakin dewasa, kalian akan mengerti bahwa akan jauh lebih enak ketika kita nggak memilih untuk tidak berdebat. Nah, perang itu yang harus kita bunuh adalah diri kita sendiri, karakter kita sendiri. Berbicara tentang ego tidak ada sesuatu, jarang ada hal positif berbicara tentang ego. Ego itu selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang bagus. Nah, saya beberapa kali terperangkap dengan ego saya sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya menyadari. Nah, di kemudian hari saya udah nggak mau. Jadi tadi saya di awal saya sudah bilang bahwa saya akan lebih memilih untuk tidak pengen berdebat dan saya akan lebih memilih untuk menghindari debat. Bukan saya takut, tetapi di mana-mana perdebatan itu jarang sekali mendapatkan solusi. Tadi aku penasaran nih Kak. Tadi kan Kakak bilang Kakak tuh kurang suka berdebat gitu kan ya Kak? Ya. Ya, jadi dalam perdebatan Kak Redki cenderung mengalah. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana kalau misalnya nanti ternyata hasil dari diskus itu, hasil dari merundingan itu kurang cocok untuk pemahaman Kak Reki, kurang Nah, pas lah menurut Kak Reki. Gimana nih kalau? kayak tadi kan, saya kasih contoh tadi, ternyata saya mengalah untuk tidak memberikan surat peringatan kepada si karyawan yang melakukan kesalahan tadi. Oke. Saya akan secara bersama-sama, saya akan panggil si karyawan tersebut karena saya menentukan kan yang di lapangan. Saya hanya mendengarkan di sesama kita supervisor di lapangan, saya hanya mendengarkan dia. Oke, saya nggak akan kasih dia surat peringatan, tetapi saya akan berikan dia surat pernyataan. Nah, ketika sembari jalan, ternyata si karyawan ini tidak mengindahkan apa yang sudah kita pernah sepakati. Secara tidak langsung kan saya sudah mengikat dia dengan surat pernyataan. Nah, jadi kita ambil contoh lain lah. Misalkan ada satu persoalan yang membutuhkan satu solusi. Solusi A dan solusi B. Saya ada di solusi A dan teman saya ada di solusi B. Ternyata solusi saya sebetulnya yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, si solusi B ini solusinya dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saya harus kembali lagi ke yang tadi, harus ada planning B yang saya harus siapkan. Kan ini sudah terjadi argumen kan? Nih. Iya Kak. Nah, saya diam-diam saya harus punya planning B agar supaya persoalan atau masalah yang ada di sini yang tidak saya lebih memilih mengalah, saya harus punya planning B. Saya harus punya planning B bukan untuk hadir sebagai seorang yang memprovokasi di dalam tim, tapi saya akan bilang bahwa oke, silakan kita jalan dengan cara A, tetapi tidak melupakan cara B, norma-norma yang ada di cara B. Itu. Jadi kalaupun karena tidak semua orang, misalkan antara Tegar dan juga Roni, pasti ketika ada pemikirannya Roni dan juga ada pemikirannya Tegar, walaupun cuma 2 orang yang akan sepakat dengan Tegar dan banyak yang akan berdiri dengan Roni, tetapi sama-sama memiliki pendukung di belakangnya. Nah, pakailah orang-orang yang mendukung planning kita itu untuk berjaga-jaga dengan planning yang dijalankan. Di dalam SOP kan banyak, dalam berbicara SOP atau berbicara SOP, tidak semua orang itu harus terpaku kepada SOP. Ya. Jadi tidak semua orang itu harus terpaku kepada SOP kerja. Atau standar operation prosedur kan ada ya. Ya, SOP. Tidak selalu orang harus tidak selalu harus ke kampus itu naik motor kan. Iya. Jadi
kita harus jadi pribadi seperti itu. Mengalah tidak ingin ribut di depan umum sebetulnya, tetapi mengaku kalah dengan argumen yang memang punya kita adalah yang salah, itu adalah gentleman. Gitu. Tetapi mengaku kalah atau mengalah untuk argumen mereka biar pekerjaan bisa berjalan tanpa ada kendala, itu juga gentleman. Jadi sebenarnya itu tuh semua mengalah untuk menang gitu ya Kak, secara nggak langsung. Enggak juga sih. Jadi Oh nggak sebetulnya juga. bukan mengalah untuk menang ya. Saya kurang sepakat dengan mengalah untuk menang ya. Jadi apa Kak? Mengalah, biarkanlah proses ini berjalan, karena endingnya itu kan adalah target. Kita berbicara dari sisi profesi ya ini ya. Oke Kak. Bicara dari sisi ego kan. Nah, Ya. saya memberikan karena di sini kan berbicara tentang karakter, tentunya harus objek. Kita harus ada subjek dong daripada objek, daripada persoalan ini. Saya menaruh satu persoalan. Jadi yang pertanyaannya, apakah kita pernah berperang dengan ego hanya karena kita berbeda pendapat? Itu paling sering. Nah, jadi mengalah untuk menang bukan seperti itu sebetulnya. Kalau mengalah untuk menang itu untuk sesuatu yang diperebutkan. Oh. Mengalah Jadi untuk menang, bagaimana ya? Sebetulnya tidak ada. Saya tidak kurang setuju dengan pendapat mengalah untuk menang itu. nah, Saya memilih mengalah, saya tidak mau ribut gitu. Karena buat prinsip saya adalah ketika kita sudah berdiskusi dan diskusi ini sudah menjadi satu argumen, di situ akan ada ego. Nah, pasti. ketika ada ego, tidak ada ego lagi, tidak ada satu hal lagi yang akan menjadi suatu nilai positif di situ. Jadi saya mengalah mundur untuk supaya kita tuh tenang, atau gimana ya? Kurang pas lah kalau untuk pertanyaan ini. Nah, Kalau untuk menang. pernyataan itu ya Kak. Oke. Sip Kak. Boleh dilanjut Kak. Siap. Oke. Nah, eh menurut Kak Reki nih, nah di era yang saat ini eh orang yang pantas buat memimpin suatu tim itu menurut Kak Reki itu yang bagaimana nih Kak? Saya senang menggunakan kata hikmat ya, karena di dalam kata hikmat tersebut itu ada kata bijak, ada kata arif, dan ada kata sakti. Is. Jadi orang yang berhikmat itu leader. Jadi dia itu harus leader, bukan bos. Leader itu harus di depan. Bos itu dari belakang. Belakang. Leader itu memberikan contoh. Kalau bos itu memberi perintah. Jadi pribadi yang memiliki hikmah ya, bijak. Karena kalau orang yang berhikmat itu memiliki hikmah, dia pasti orangnya bijak. Orang yang bijak sudah pasti dia pintar dan tajam. Kalau orang yang berhikmat pasti dia arif dalam mengambil suatu keputusan. Nah, orang yang berhikmat itu biasanya orang sakti. Orang sakti dalam arti kepemimpinannya itu sudah teruji. Oke. Karena dia ini ya Kak, decision making lah ya, penentu keputusan gitu ya. Udah belajar lah dia. Udah jauh lebih berpengalaman. Oke. Nah, lanjut nih Kak. Jadi untuk kedepannya gini, gimana nih Kakak buat rencana Kakak untuk memajukan perusahaan Kakak? Nah, setiap perusahaan atau setiap pribadi harus punya 3 nilai penting dalam hidupnya. Pertama, harus memiliki visi yang jelas, dan yang kedua harus memiliki misi, dan yang ketiga harus memiliki nilai-nilai. Nah, harus memiliki nilai-nilai yang positif untuk keberlangsungan sebuah perusahaan ini. Dan kalau kita sudah memiliki tiga prinsip ini, kita yakin dan optimis bahwa kita dapat melalui berbagai macam
proses dalam hal kita membesarkan perusahaan. Nah, saya bersyukur perusahaan saya ini bergerakan di tour and travel ya, dan juga I.O. Saya pernah dipercayakan untuk menghandle salah satu event Bank Indonesia yang terbesar di Papua Barat. Di Papua Barat saat itu nilainya cukup bagus. Nah, dari situ saya berpikir kita coba untuk mengkaji lagi kinerja dari perusahaan kita ini. Yang paling penting itu adalah kita itu mempertahankan nilai-nilai. Kan ditanya tadi, bagaimana rencana saya ke depan untuk memajukan perusahaan? Kita harus mempertahankan nilai-nilai positif di dalam sebuah perusahaan. Nah, nilai-nilai positif itu apa aja? Banyak. Service, apalagi pelayanan ya. Apalagi perusahaan saya kan bergerak di bidang jasa ya. Service harus excellent. Punya nilai-nilai positif itu yang harus dijaga. Dan yang terutama itu adalah kita harus mengikuti perkembangan dan tidak ketinggalan teknologi. Karena teknologi ini kita boleh tua, umur boleh tua, kita jangan mau kalah dengan anak-anak muda. Kalau anak-anak muda sekarang udah mainnya AI, kita jangan main di Photoshop terus gitu. Iya Pak, harus banget Kak. Ya. Kayak saya sampai sekarang bingung dia VN suara dari WA. Aduh. Oke, lanjut ya Kak. Ya. Jadi apa nih hal yang bakal kakak hal yang pengen nih kakak lakuin dari dulu, tapi sampai sekarang belum kesampaian, apa tuh Kak? Belum tercapai. Nih saya pengen bukan ngajarin sih sebetulnya, saya pengen berbagi bahwa saya semenjak saya belajar tentang karakter hidup, karakter pribadi, banyak buku yang saya pelajari tentang pengembangan karakter. Kadang-kadang kita harus menjadi seperti orang gila di kamar. Kadang-kadang kalau kita mengisi waktu kita luang itu, kita berbicara kepada diri kita di depan cermin ya. Nah, hampir 85% semua apa yang saya omongin di depan cermin itu terjadi dalam hidup saya. Semua yang saya cita-citakan itu terjadi semua 85% di dalam hidup saya. Ada hal yang menakjubkan yang saya sampai saat ini saya tidak dapat bisa berpikir itu bisa benar-benar terjadi, yaitu saya sejak SMP sampai SMA saya nggak senang dengan yang namanya bahasa Inggris. Pelajaran. Jadi ketika saya membayangkan saya pengen jadi apa sih untuk di hari tua saya, semua hal-hal tersebut berhubungan dengan bahasa Inggris. Saya pengen kerja di perusahaan minyak, saya pengen kerja di perusahaan tambang, saya pengen kerja di perusahaan di resort. Itu semua memerlukan bahasa Inggris. Nah, percaya atau tidak, ada satu momen di mana saya dipermalukan di hadapan orang banyak tentang bahasa Inggris. Nah, momen saya dipermalukan ini saya tidak memakai hal itu untuk melemahkan diri saya. Tetapi saya memakai momen itu untuk meningkatkan diri saya, dan saya dikasih orang yang mau mengajarkan saya bahasa Inggris itu, dan saya belajar bahasa Inggris untuk berbicara sehari-hari itu hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, itu yang saya tidak habis pikir sampai dengan saat ini, kenapa sampai saya bisa berbahasa Inggris. Nah, itu ketika itu timbul dari keinginan hati kita untuk belajar, kita sebetulnya pasti akan dapat jalan keluar. Dari 85%, dari 100% yang saya idam-idamkan itu hanya satu yang belum terkabul, yaitu membangun restoran. Saya pengen punya usaha di hari tua saya itu adalah restoran. Kalau yang kayak DPR ini kan, ini bukan keinginan saya sejak dulu ya. Tetapi ini bagian daripada hidup yang harus saya jalani, yaitu saya ingin melayani masyarakat lebih lagi.
Jadi hal yang belum tercapai saat ini atau belum terjadi dalam hidup saya itu adalah restoran. Oke, tadi menarik banget Kak. Jadi kita tuh harus jauh lebih ini ya Kak, berpikir positif lah ya. Ya, terutama Semua omongan-omongan orang tuh nggak perlu terlalu didengar. Justru itu harus dijadiin acuan biar kita bisa jauh lebih baik ke depannya gitu kali ya Kak. zaman sekarang kalian sekolah maupun kuliah saat ini, saya bisa bilang bahwa kalian enak. Ketika ada yang melakukan bully di sekolah, kalian itu akan terlindungi. Kalian punya tempat untuk mengadu. Zaman saya dulu nggak ada tempat-tempat seperti begitu. Nggak ada undang-undang perlindungan anak. Jadi benar-benar karakter kita tuh benar-benar terbentuk di lapangan. Nah, saat ini saya cuma berharap dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa adalah pikirkanlah hal-hal yang baik yang dapat kalian bawa sampai dengan kalian usia tua nantinya itu. Jangan mudah terpengaruh hanya karena ajakan-ajakan yang nikmatnya sesaat saat ini. Terutama kalian yang ada di Bogor, yang jauh dari orang tua, akan begitu banyak ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu moral kalian. Tapi saya berharap adik-adik yang ada di Bogor memiliki satu prinsip hidup, jangan mudah terpengaruh dan selalu berpikir positif. Oke, jangan mudah terpengaruh dan selalu berpikir positif. Oke Kak, lanjut coba. Ayo. Oke Kak, ini sekaligus pertanyaan terakhir nih Kak untuk mengakhiri sesi podcast kita pada sore kali ini nih Kak. Nah, apa sih nasihat Kakak kepada kita nih para mahasiswa yang ingin berkarir di masa depan nih Kak? Ya, kalau tadi ya dari rangkuman dari apa yang sudah kita obrolin bersama itu, saya mengambil satu kesimpulan adalah siapkan mental kalian. Jadi siapkan mental kalian, kemudian harus tanamkan di dalam diri kalian itu adalah kerjakan apa yang harus kerjakan apa yang harus dikerjakan, selesaikanlah apa yang telah dikerjakan dan jangan menunda-nunda sampai harus berlarut-larut. Asik. Oke Kak. Jadi aku adalah pemikiran baru setelah podcast kali ini. Ternyata mungkin karena aku kecil dulu jadi agak sulit kali ya ngelawan ayah berdiskusi lah sama ayah buat merunding. Ternyata emang tetap harus ada plan A, plan B segala macam karena tetap ada namanya manajemen risiko ya Kak. Betul sekali ya. Ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya udah habis Kak pertanyaannya. Udah sampai di sini aja Kak sesi podcast kali ini untuk sobat ngulik semua. Ya. Oke. Dadah dulu dong Kak sama sobat ngulik. Nama penonton di ini fam ini Kak, namanya sobat ngulik, ngopi namanya, ngobrol penuh inspirasi. Oke. Apa namanya? Sobat apa? Sobat ngulik Kak. Ngulik ya. Ngulik. Iya. Ngobrol penuh inspirasi. Nah, bukan nama penontonnya ngulik, tapi nama podcastnya ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Inspirasi. Ini podcast kampus atau podcast kalian bertiga nih? Bukan Kak, ini podcast fakultas lebih tepatnya. Oh, oke. Iya, jadi himpunan mahasiswa fakultas yang megang podcast ini dan kebetulan dosen pengampu kita itu yang ngasih tugas ke kita untuk nerusin podcast ini. Jadi tiap angkatan tuh dikasih tugas podcast gitu Kak. Setiap 4 tahun dikasih tugas. Bukan, setiap setahun sekali. Jadi nanti kan kita angkatan ini nih 59 kita podcast. Terus nanti tahun depan angkatan 60 yang podcast. Oh. Iya, jadi selalu ada gitu Kak. Sama, tetap dari manajemen sumber daya manusia. Soalnya yang aku tanya kayak gitu. Siap. Jadi yang menaungi podcast ini nih, yang bikin podcast ini tuh dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen, FEM. Ya. Himpunan fakultas lah gitu Kak. Berarti ini nanti bakal dipublish ya? Iya Kak, bakal dipublish di YouTube. Nanti kita kasih linknya ya Kak.
Oke. Iya. Soalnya sama teman-temanku juga gitu Kak, yang dari apa? Dari kelompok lain, sama narasumbernya tuh rata-rata jauh-jauh. Hmm. Ya, karena kalau misalnya kakak deket nih di sini nih, pasti kita ajak ke ini Kak, ada ruang studio podcast gitu di Oh, FEM. Iya. Jadi di ruang podcastnya itu ada buat buat tugas inilah pokoknya buat tiap-tiap podcast tuh di situ jadi ruangannya. Jadi fakultas kami tuh punya ruangan podcast sendiri gitu. ya mantap lah. Ya, Nah, ah, intinya in- kalian tetap terus belajar lah. Apalagi tadi, saya tidak mengkhawatirkan ketika kalian jauh dari orang tua, karena disitulah karakter kalian akan terbentuk. ya Pergunakan Kak. momen-momen saat kalian jauh dari orang tua. Itu aja Intinya sih. harus tetap jaga diri aja lah Kak di sini. Jangan mudah Ya, terpengaruh. jangan mudah terpengaruh. Ya, Bogor, gitu. Bogor kota yang bagus sekali, indah sekali. Saya senang ke sana, saya pernah ke daerah belum sampai Bogor sih. Pokoknya mulai dari Sukabumi, Bogor, di daerah Bogor pernah sekali ada. Saya lupa nama daerahnya. Kita pernah melakukan family gathering lah di sana. Oh. Kantor kita sih sebetulnya di Jakarta juga, di Elang Laut. Kalau Roni dari mana? Kak, saya tuh aslinya asal Bogor, Kak. Oke. Asli Kalau orang Bogor. Roni di Bogor ya, berarti tinggal di Iya. rumah. Aku tinggal di rumah, Kak, pulang pergi. Sebenarnya lumayan juga sih, cuman nggak dibolehin ngekos. Karena ada lah waktu itu masalahnya. Kalau Kalau aku juga asli Bogor, Kak. Tapi masih Bogor, beda sama Roni kalau saya ngekos. ngekos ya. Dia ngekos, Oh, Kak. Ini iya si iya. Mabes nih, Kak. Sini aja, ini frame, Bes. Ini frame, Bes. Ini frame. Iya, iya, iya. Nih, Ini dulu. ini Mabes, Kak. Halo, Kak. Saya sih berharap Mabes bisa ada di sana, dan Mabes bisa belajar banyak hal di sana, karena selama ini kan Mabes ini kan dia SD, mulai dari SD, SMP, SMA itu adanya di Raja Ampat. Kemudian ketika dia Iya. untuk mengambil satu keputusan ada di IPB, itu luar biasa sekali. Tadi sebelum podcast saya bilang ke Mabes, kenapa sih kau pilih manajemen gitu? Sebelum dia jelasin ternyata manajemen ini berhubungan juga dengan agro gitu. Jadi tentang bisnis, tentang apa, tanamannya juga ya, ada Iya, hubungan pertanian. juga ya. Ya. Ya, jadi kita butuh orang-orang yang hebat-hebat di Raja Ampat agar supaya Asik, asik. Asik. dapat mengembangkan apa namanya industri pertanian di Raja Ampat supaya dapat memenuhi kebutuhan daripada sektor pariwisata. Nah, saya senang Mabes ada di sana dan saya berharap Mabes bisa kembali jadi orang hebat di Raja Ampat. Asik. Amin. Saya kasih. Aman, Kak. Dia bergaul sama saya. Aduh, Kak, Nanti ajak saya, Kak, ke Raja Ampat. itu sebelahnya itu bos. Aduh, harus lewat susah saya. kayak gini, Kak. Nanti gini aja, bagusnya kalau pas mau susun skripsi atau kalian mau bikin mau KKN-nya itu, coba dipikirkan untuk KKN-nya di Raja Ampat. Jadi biar nggak terlalu mikirin. Paling yang perlu dipikirkan itu adalah untuk uang perjalanan aja. Kalau sudah sampai di sini, saya nggak janji kan kalian baru semester 2 nih ya. Ya. Semester Semester 3. 3, Kak? Tiga. Tiga. Artinya masih ada kurang lebih 1,5 tahun lagi untuk persiapan skripsi. Jadi coba dipikirkan untuk supaya skripsinya itu atau KKN-nya nanti ada di Raja Ampat. Kalian bisa melakukan penelitian apa di sini, karena di sini kan daerahnya kars. Nah, saya bilang ke Mabes, kalau dia daerah kepulauan dengan tanahnya itu adalah kars, kira-kira tanaman apa yang cocok untuk kita jadikan itu sebagai industri kecil? Iya. Itu yang harus yang mungkin menjadi tantangannya Mabes. Tidak perlu harus belajar industrinya itu di Jawa, tetapi bagaimana dia melakukan penelitian di daerahnya sehingga ketika dia pulang, dia bukan membawa satu penelitian yang dari tempat lain untuk dia implementasikan di kampungnya, tetapi dia benar-benar memikirkan satu pemikiran baru bahwa oh ternyata di pulau yang karang-karang ini ada tanaman ini yang dapat menghidupi masyarakat di sini, sehingga itu bisa menjadi
daya tahan untuk dari sisi pangan. Itu yang saya Kan bisa harapkan. ngebuka lapangan kerja juga tuh Kak. Iya itu mah udah pasti. Aduh, saya cuma ngeliat Raja Ampat dari web doang sih Kak, nggak pernah ke sana. Ini Iya. sudah diajak-ajak tapi Aduh. belum. Kacau Kak. Nantilah ada waktu lah, doa aja siapa tahu nanti Mabes kena rezeki banyak itu. Harus Kak, harus. Aduh, Tadinya, kakak. tadinya saya kira Raja Ampat tuh kayak Ancol Kak. Oh, kita daerah kepulauan. Kurang lebih sih kalau Raja Ampat itu ada 700 pulau. Kan. Jadi pemikiran saya tuh tadinya Raja Ampat tuh kayak Pantai Ancol. Jadi tinggal masuk, udah nih langsung Raja Ampat. Ternyata pas tadi saya bincang-bincang sama Mabes, sharing-sharing, ternyata harus nyebrang lagi baru ke Raja Ampat ya. Ya, jadi ibarat Oh, itu kita dari Pantai Mutiara, tahu Pantai Mutiara kan? aku nggak tahu Kak. Jakarta, Pantai Mutiara Jakarta mau menyeberang ke Kepulauan Seribu. Pantai Mutiara, Pulau Seribu aku tahu, Pantai Mutiara Jakarta malah aku yang nggak tahu. Di daerah biasanya kalau mau menyeberang ke Pantai Mutiara kalian lewat mana? Mana kan? Kalau mau ke Kepulauan Seribu dari daerah mana? Pluit? Merak gak sih itu? Enggak. Hah? Pelabuhan Sunda Kelapa ya? Oh, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, ya bisa dari Sunda Kelapa juga. Jadi kurang lebih dari Sunda Kelapa menuju ke Kepulauan Seribu jaraknya. Oh, Ya, baru gitu. tahu aku itu. Ya, Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Papua lah. Kata Roni sih Raja Ampat mahal. Mahal Kak. ah, Mahal kan ke Raja Ampat? kan sudah ada bosnya di sebelah itu. Udah Parah Kak. Makelar Kak, dibilang 300.000. mau Enggak, sampai di Raja Ampat tidak ada uang balik ini. Aduh. malah itu Bisa mahalnya dipikirkan. di tiket aja. Jadi kalau mau ke sini ada baiknya jangan naik pesawat kalau memang tiketnya mahal. Naik aja kapal laut 5 hari perjalanan, 4 hari hitung-hitung jalan-jalan. Oh. Iya. Eksplornya jalan-jalan 5 hari kok tiba di sini. Kalian mau dari dari Jakarta, Surabaya bisa transit Kalimantan, bisa ngelihat seluruh. Wah, encok di jalan Kak. Tenang loh Kak, kan kapalnya besar itu kalau kapal ke sini. Iya. Teman solo. Anak koin nanti ada koin. Apa ini? Oke. Kakak gimana Kak? Ada kelanjutan lagi ya nih? Aman sih kalau saya paling ini sebentar lagi balik rumah. Oh, ini lagi nggak di rumah Kak? Saya masih di kantor. Karena Masih di kantor. kalau di rumah pasti keganggu podcast kita karena Iya benar. anak saya. Nah, gitu. Ada yang minta jajan. Jadi saya juga di sini adik-adiknya Mabes itu kurang lebih kita di sini anak-anak Raja Ampat itu ada kurang lebih sekitar 17 orang yang bukan di bawah kontrolnya saya sih, tetapi saya mencoba untuk menjadi kakak, menjadi orang tua bagi mereka yang ada di sini, termasuk 2 adiknya Mabes yang ada di Sorong yang saat ini lagi sedang sekolah. Jadi ada 1 yang tinggal dengan saya, kemudian yang 16-nya itu di keluarga-keluarga. Jadi ini yang mungkin saya pengen titip pesan buat adik-adik juga, terlepas dari podcast kita adalah ketika kalian sudah sukses, jangan lupa untuk supaya mewarisi kesuksesan kalian itu kepada adik-adik kalian. Tidak Selanjutnya. Siap. peduli itu adalah saudara kandung kalian. Tidak peduli kalaupun itu adalah orang lain dari kalian, tetapi berbagi tentang hal positif untuk meregenerasi apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, itu sangat penting sekali agar supaya generasi muda berikutnya itu tidak salah jalan. Oke Kak. Jadi nanti kalau misalnya Mabes gak ngebangun Raja Ampat, marahin aja ya Kak. Biar saya yang ngebangun nanti. Oh, saya. Potensi di sini sangat luar biasa besar sekali.
kalau memang mau main-main ke sini, ya nanti diskusi sama Mabes. Karena ini tantangan tersendiri buat Mabes ada di IPB. Saya nggak nyangka juga Mabes bisa ada di IPB. Asik. Karena daerah Raja Ampat adalah daerah kepulauan. Dan saya berpikirnya sampai kenapa sih Mabes harus ke pertanian, ya kan? Ya. Ketika saya berpikir lagi, ketika saya berpikir, wah bagus juga nih Mabes bisa ada di pertanian. Biar nggak semua orang itu sekolahnya perikanan, sehingga Mabes bisa membentuk satu industri tersendiri yang dapat menopang industri yang ada di Raja Ampat. Nanti Mabes kerja sama saya, Kak. Penting, yang penting juga itu adalah ketika kita mau bersinergi dengan orang lain, pastikan orang itu adalah pribadi yang positif. Oke. Walaupun pribadi itu dia agak sedikit menyimpang, pastikan bukan kalian yang terpengaruh, tetapi kalian akan menjadi dampak atau menjadi impartasi yang positif dengan orang tersebut, sehingga dia yang perilaku yang kurang baik menjadi pribadi yang baik. Siap, Kak. Siap. Oke. Kak, sebelumnya aku makasih banget ya, Kak. Kakak udah mau jadi narasumber kita di podcast kali ini. Saya berharap kalian memberikan saya satu penghargaan dalam bentuk keberhasilan kalian. Itu yang paling Amin, besar. Kak. Amin. Pasti. Ya, itu aja. Pasti kita. Oke, Ya. Kak. Mata mah nggak punya cenderamata. Aduh. Ketemu dan kenalan dengan Tegar dan juga Roni itu ada hal yang menarik tentunya. Tidak Asik. jadi di dunia ini secara kebetulan. Kak. Iya. Semua udah diatur Tuhan, Kak, pasti. Oke. Makasih ya, Kak, sebelumnya udah nemenin kita. Udah hampir sejam kayaknya kita ya Udah podcast sejam ini. lebih. Ya, oke. Jadi ngeganggu waktu kakak juga, tapi makasih karena kakak udah ngeluangin waktunya buat kami, sehingga ya udah akhirnya tugas kami ini bisa beres. Oke, thank you ya, Kak. Ya, oke, makasih ya Roni, Tegar. Oke, Ya, sampai jumpa di lain hari, Kak. salam dari Papua. Salam dari Bogor, Kak. Salam dari Bogor. Oke. Nah, setelah kita mendengar dari perbincangan tadi sama Kak Reki sebagai narasumber dalam podcast kali ini, bisa kita simpulkan nih beberapa tips and trick yang dapat kita persiapkan maupun dapat kita miliki dari sekarang untuk masuk ke dunia karir atau kerja nantinya. Oke, baik. Yang pertama itu adalah skill komunikasi penting di dalam dunia kerja, terutama bagi posisi leader atau pimpinan. Lalu selanjutnya ada kejujuran juga penting dimiliki dan ditanamkan nih sejak sekarang untuk dunia karir dan pekerjaan nanti. Lalu ada juga potensi diri atau kinerja yang harus ditonjolkan sebagai aset kita agar nantinya perusahaan memberikan berbagai pelatihan sebagai upaya peningkatan performa kita dalam kinerja. Lalu ada tenang dalam setiap pengambilan keputusan apapun itu agar hasil yang kita putuskan nanti itu maksimal dan harus mempunyai target dalam setiap hal yang dikerjakan. Lalu yang terakhir ini ada mempertahankan nilai-nilai positif dalam perusahaan. Mungkin segitu saja yang dapat disimpulkan dari perbincangan kali ini, agar mungkin diharapkan semua tips dan trik ini dapat bermanfaat bagi kelompok kami maupun semua penonton dari podcast Ngopi ini. Oke Sobat Ngulik, nggak kerasa ya udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Reki. Kita juga udah dapat banyak ilmu dan insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Oke, terakhir aku ucapkan terima kasih kepada Kak Reki karena sudah bersedia buat sharing di episode kali ini dengan topik pengembangan karir. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat-sangat bagus yaitu MP7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH 440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu. Karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku Gilang, mahasiswa manajemen IPB University, pamit undur diri, and see you in the next podcast. Dadah!
kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!